generasi muda hari ini ya penting untuk secara serius terlibat di masalah politik, khususnya di pemilu. Ideologi itu menentukan tujuan arah dengan jelas calon-calon pemilih dan mengedukasi pemilihnya. Ada hope, ada harapan bahwa ternyata masih ada anak-anak muda ya mau ngambil kepemimpinan. Halo Sobat Holopis dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama menciptakan vibe positif untuk menciptakan Indonesia yang cemerlang dengan pikiran-pikiran kita yang positif tentunya. Nah, saat ini bangsa Indonesia sedang menjalani musim politik, di mana nantinya kita akan memilih presiden periode 2024 hingga 2029. Tak hanya presiden dan wakil presidennya, kita juga akan memilih calon legislatif, baik itu dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi, ataupun DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini saat ini dari musim pemilu sebelumnya hingga sekarang, yang pemilu saat ini akan menjadi lebih menarik. Di mana berdasarkan catatan dari KPU untuk pemilu 2024, mayoritas pemilih adalah anak muda yang terdiri dari Gen Z dan milenial. Sekurang-kurangnya 60% diisi oleh mereka nantinya. Dan generasi milenial dan Gen Z ini nantinya akan menjadi ladang pertarungan para kontestan pemilu, di mana nantinya kontestan ini akan ikut menggandrungi media sosial karena para pemilihnya aktif di media sosial tersebut. Namun anak muda saat ini dinilai sedang diselimuti dengan kebimbangan terhadap perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Lantas apa yang harus dilakukan anak muda saat ini untuk bisa membuat mereka tertarik terhadap politik dan ikut serta menggelorkan kontestasi pemilu 2024? Nah, saat ini saya sudah kami dari Ruang Tamu Holopis Channel sudah menghadirkan 3 narasumber di studio kami. Ada Mas Dodi. Ya. Beliau ini adalah caleg DPRD Tangsel dari Partai Gerindra, betul ya Mas Dodi? Betul, Pak. Gimana, apa kabarnya Mas Dodi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan di sampingnya ada Mas Nano. Mas Nano ini adalah pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Paramadina. Apa kabar Mas Nano? Baik, Mbak. Dan di samping saya ada pemilih muda kita dari generasi Z, ada Mas Rido. Halo. Beliau ini juga adalah presiden mahasiswa dari Universitas Jayabaya ya Mas Rido ya. Dan langsung saja kita mulai. Ini dari yang paling muda dulu sesuai dengan tema kita dari pemilih muda. Kita dengarkan dulu nih apa kata dari generasi Z saat ini. Dengan Mas Rido langsung nih. Gimana nih kamu melihat politik nasional ini dan apa harapan kamu untuk pemilu 2024 ini? Ya, jadi dari kacamata saya sebenarnya mengenai politik sekarang yang paling sangat terutama saya nilai yaitu mengenai landasan ideologis dari setiap calon-calon yang akan memimpin bangsa ke depannya. Kenapa ideologis ini penting? Karena yang pertama, ideologi itu menentukan tujuan arah dengan jelas calon-calon pemilih dan mengedukasi pemilihnya. Sebagaimana yang kita tahu, seorang pemuda itu hal yang sangat menjadi harta kekayaan bagi seorang pemuda itu adalah ideologi yang dia miliki. Saya tidak ingin jika seandainya calon-calon pemimpin bangsa mengklaim diri mereka sebagai nasionalis ataupun liberalis dan sebagainya, sedangkan tidak diimplementasikan secara menyeluruh ataupun merata. Jadi saya sebagai pemilih muda, yang sangat saya tekankan itu adalah landasan ideologi seorang pemimpin dan bentuk alasan logis dan realisnya dia dalam mengimplementasikan setiap gagasan-gagasan yang dia paparkan ke publik dan muka umum. Jadi sejauh ini kita masih melihat ya bagaimana ideologi mereka ya. Iya. Oke, siap. Kalau misalkan dari Mas Nano nih, Mas Nano kan sebagai pengamat politik. Kalau dari jawabannya generasi muda saat ini seperti ini, menurut Mas Nano bagaimana? Kalau saya begini, kalau terkait dengan pemilih muda ini kan satu potensi yang sangat besar ya hari ini itu, sampai dari KPU terakhir yang dirilis itu sekitar 113 juta orang lebih gitu, dari generasi milenial dan generasi Z, yang saya kira penting untuk menekankan bahwa hari ini yang harus digagas oleh para calon-calon pemimpin kita itu adalah sebuah aksi nyata gitu. Jadi
tidak lagi sekedar satu jargon atau slogan, sehingga aksi nyata ini berdasarkan pilihan tadi, bisa ideologis atau bisa nilai-nilai yang dia yakini. Jadi misalkan terkait dengan keberpihakan kepada rakyat kecil misalkan, itu kemudian berdasarkan itu kemudian dia melakukan program-program yang jelas gitu. Hal ini kelihatan ketika calon-calon pemimpin kita memang tidak punya sense terhadap keberpihakan di masyarakat. Itu akan kelihatan dia lebih banyak membangun satu narasi-narasi yang kelihatannya cukup bagus, tetapi lemah di tingkat aksi. Nah, saya kira ini dasar dari keyakinan dan dari prinsip hidup dia itu. Nah, ini yang saya lihat begitu. Ya, kalau untuk Mas Dodi sendiri nih, Mas Dodi melihat konstituen Mas Dodi ini mayoritas anak muda atau justru baby boomer nih kalau sekarang nih Mas Dodi? Kalau melihat pemilu 2024 mendatang, baik pilpres maupun pileg, sebenarnya saya sih cukup bangga kalau masih ada anak muda yang punya dan mempertahankan argumentasi dengan baik, mempunyai semangat juang dan kepedulian yang tinggi terhadap perubahan dan arah bangsa ke depan. Apalagi di pilpres tadi sudah disebutkan bahwa 114 juta kalau tidak salah itu pemilih ke depan adalah pemilih pemuda. Dan pemilih muda itu dikategorikan dua nih. Ada Gen Z yang usianya 17 sampai 23, ada milenial yang usianya 24 sampai 39. Nah, sebenarnya saya di sini termasuk milenial. Yang dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita punya permasalahan soal rendahnya minat baca gitu. Dan hari ini dalam situasi ke depan bahwa faktanya milenial menjadi bersama Gen Z menjadi tulang punggung arah perubahan bangsa ke depan lewat sumbangsi suara. Tapi problemnya harusnya tidak bisa dinafikan juga bahwa kita juga harus bisa menyaring sumber informasi yang generasi muda ini dapatkan. Karena generasi muda hari ini satu sisi bisa jadi bonus demografi, juga bisa jadi ancaman bagi kita sendiri. Kalau memang faktanya hari ini bahwa banyak anak muda ini literasi digitalnya lumayan besar, bahkan ketergantungan terhadap informasi digital luar biasa. Tidak punya HP tidak lebih baik dibanding tidak makan. Gitu. Nah, ini yang bahaya. Bagaimana kita yang sadar sama situasi, kita harus bisa mengajak anak-anak muda mencari informasi. Karena kedepannya bahayanya kan kalau ada anak muda atau Gen Z maupun milenial mengkonsumsi media sosial, pada saat dia mencari sesuatu hal yang buruk, maka algoritma akan menentukan semua hal yang buruk. Maka yang dia konsumsi adalah hal yang buruk. Padahal dalam politik tadi dibilang ada keberpihakan. Problemnya hari ini banyak konten kreator belum bisa menyajikan hal yang seimbang. Konten kreator dominasinya selalu menampilkan sisi gelap para politisi atau sisi gelap perilaku politik. Nah, ini yang jadi ancaman juga dan harus kita perhatikan. Bagaimana generasi muda ke depan dapat mengelola informasi dengan baik. Baik itu sisi positif maupun sisi negatif. Dan itulah yang akan mendorong. Karena saya juga kurang yakin 114 juta itu akan menggunakan hak pilihnya. Dan itu jadi ancaman juga. Kalau 114 kita tidak bisa ajak untuk memilih tanggal 14 Februari 2024 nanti, ini kan juga bahaya buat bangsa kita ke depan. Gitu. Karena 5 tahun berikutnya, mereka akan jadi pemimpin berikutnya. Gitu. Nah, mungkin itu kalau saya tangkap. Siap. Kalau Mas Nano nih soal pemilih muda nih Mas, ya menurut pengamatannya Mas Nano nih, berapa besar peranan mereka untuk menjadi penentu kemenangan dari para kontestan pemilu? Kalau saya melihat begini, kalau dari sisi penentu itu, kalau dari sisi demografi ya, hari ini yang di usia milenial itu sebagian besar adalah pekerja. Yang ini jarang kemudian dilihat bahwa
sepanjang saya kemarin ke beberapa daerah itu ya, mereka statusnya sebagai tenaga kerja. Kayak hari ini kan banyak yang bekerja di DKI, kemudian mereka akses memilihnya akhirnya agak terbatas terhadap kalau mereka pasif ya, tidak daftar ke TPS kemudian menjadi pemilih pindah domisili gitu. Nah, ini satu problem. Jadi kalau saya melihat begini, bahwa pemilih muda hari ini sangat menentukan suara untuk pemilihan yang baik di tingkat presiden maupun sampai ke DPRD kota ya. Tetapi problem utama menurut saya, mereka banyak yang kehilangan hak suara. Kalau saya dilihat dari sisi bahwa mereka itu adalah pekerja, hampir sebagian besar gitu. Kayak misalkan apalagi kalau yang di daerah-daerah tambang khususnya, yang saya kemarin ke beberapa daerah, saya melihat misalkan sentra-sentra tambang di Sulawesi Tenggara itu, mereka kehilangan hak pilihnya. Nah, ini juga satu problem ya. Sehingga ketika kita bicara tentang potensi penentu suara mereka itu, menurut saya ini yang harus dipikirkan, bahwa mereka memiliki posisi strategis ya terhadap sumbangsi suara, tetapi bahwa kesempatan dia untuk memilih ini tidak cukup besar gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat begini, bahwa hari ini penting untuk melakukan edukasi yang secara menyeluruh, melihat bahwa medsos hari ini cukup mendominasi, sehingga mereka kalau dulu yang mereka sudah tersalurkan lewat berbagai jalur-jalur formal yang ada, tetapi sekarang kan karena medsos yang sifatnya individual, mereka cenderung mengakses karena kebanjiran informasi itu. Ya, ini yang saya kira edukasi lewat medsos ini penting. Mas Ridho, dari yang tadi kamu sebutin nih, apa yang kamu lihat nih dari sosok politisi sehingga kamu harus dan merasa perlu untuk memilih dia saat pencoblosan nanti? Kira-kira apa aja? Iya, saya sebenarnya untuk memilih itu berusaha untuk seobjektif mungkin dengan kondisi kontemporer sekarang bagaimana. Kita tahu gitu bahwa kita akan menghadapi bonus demografi, di mana pemilih pemuda dari 2024 dan pemuda-pemuda yang produktif di tahun 2045 itu akan tinggi angkanya. Nah, yang saya jadikan tolak ukur adalah bagaimana pemberdayaan pemuda untuk dapat menghasilkan bonus demografi ke depannya itu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita mengingat kondisi geopolitik sekarang sangat tidak stabil, baik dari segi perekonomian, segi militer, eskalasi militer terus meningkat gitu, di Timur Tengah, di Ukraina dan Rusia, yang secara tidak langsung itu akan memberikan dampak kepada negara kita. Baik dari segi perekonomian, bagaimana kita akan mengembangkan seorang pemuda ketika perekonomian kita sedang berada dalam masa yang terpuruk, dan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kepada caleg-caleg untuk pemuda-pemuda ini diberikan mereka kemandirian dan kesempatan untuk mandiri dalam mengembangkan potensinya mereka untuk perekonomian mereka sendiri. Swasembada untuk daerah, pemuda-pemuda diberikan UMKM, dibantu pembiayaan UMKM, seperti itu. Jadi bagi saya hal yang akan saya pilih itu bergantung kepada kesiapan dia menghadapi bonus demografi yang berlandaskan intelektualitas dan tentu saja demokratis. Seperti itu. Kalau dari jawabannya mau diterusin? Karena ya kita tahu dari data Lemhanas, keadaan demokratis kita ini di segi internasional itu masih kurang baik. Kuning warnanya dalam peta yang diperoleh Lemhanas. Seperti itu. Jadi kalau yang udah dijelasin sama Mas Ridho seperti itu, sebagai caleg nih Mas Dodi, kira-kira sosialisasi apa nih yang paling cocok yang dilakukan oleh Mas Dodi untuk para pemilih muda saat ini, Mas? Kalau saya untuk
Dapil Pamulang atau daerah pemilihan Pamulang di Kota Tangerang Selatan. Kebetulan kalau ditanya apa langkah saya sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap teman-teman muda, dan kebetulan juga saya sebenarnya termasuk muda karena saya termasuk milenial. Tim saya 12 orang itu semua anak muda, 8 laki-laki, 4 itu perempuan. Sebelum mereka masuk tim, saya bikin dalam tanda kutip adalah kayak rumah pendidikan, mengedukasi bagaimana cara berpolitik yang baik dan bagaimana cara berpolitik praktis. Sehingga pada saat mereka terjun, implementasinya bukan sekedar memanfaatkan momentum atau sekedar menganggap ini sebagai kerjaan. Gitu. Yang akhirnya walaupun faktanya sekarang ya kita juga harus mengisi ruang-ruang media sosial tadi. Tapi konten-konten apa yang harus diproduksi untuk menarik minat pemilih terhadap diri saya dan terhadap konsekuensi nanti di dapil, ya itu pun jadi konsumsi harian di tim. Dan kalau ditanya apa sih harapan saya buat Kota Tangerang Selatan, terutama pemuda di Kota Tangerang Selatan, ya saya cuma berharap bahwa Kota Tangerang Selatan dengan PAD yang cukup besar mampu memberikan kesempatan kerja bagi anak-anak mudanya. Karena faktanya hari ini Kota Tangerang Selatan yang cukup besar PAD-nya belum cukup mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, gitu. Karena mayoritas masyarakatnya masyarakat urban, hampir semua mereka itu lebih tertarik cari kerja di kota lain. Ada yang di Kota Tangerang, ada yang di Jakarta sendiri. Akhirnya di Kota Tangsel, di kotanya sendiri mereka cuma numpang tidur dan makan. Nah ini kan miris karena tadi yang dibilang 2045 ke depan, justru kita berharap sama mereka, gitu. Nah ini yang selalu saya tularkan virus ini bahwa anak muda harus bangkit, anak muda harus percaya diri, anak muda juga harus bisa punya semangat berkolaborasi. Walaupun zaman hari ini menghadapkan kita terhadap sebuah kesempatan atau ruang-ruang individualistis, tapi saya selalu membangun, ayo kolektif. Karena bangsa ini dibangun bersama kolektif yang dulu kita kenal dengan nama gotong royong. Bahwa tidak bisa menyelesaikan bangsa ini dengan satu orang. Tidak bisa menyelesaikan permasalahan kota dengan satu orang. Satu orang baik belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan kota. Nanti apabila saya terpilih di DPRD Kota Tangerang Selatan, ini kan juga kerjanya kan kolektif kolegial. Gitu. Satu orang baik harus bisa menyelesaikan virus menularkan virus kebaikan dulu. Sehebat apapun saya, tapi kalau saya tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan untuk menebarkan virus kebaikan, maka sebagai sebuah lembaga legislatif, mungkin kedepannya tidak bisa berpengaruh apa-apa dalam bentuk kebijakan. Apalagi pemahaman masyarakat kita, terutama yang saya alami nih, kalau caleg turun ke bawah, yang mereka minta adalah kerjaan-kerjaan eksekutif, minta di aspal, minta sediakan pos ronda gitu. Tapi itu juga nggak salah, itu karena bentuk pemahaman edukasi masyarakat kita belum cukup memahami bagaimana politik pada umumnya dan apa sih peran kerja DPRD. Lalu siapa yang salah ya? Kita tidak bisa jalanin masyarakat. Karena faktanya itu edukasi yang mereka konsumsi. Walaupun berkali-kali saya campaign, saya turun ke dapil gitu. Itu yang harus saya ceritakan. Gitu. Makanya kalau pola saya adalah saya jemput dulu anak mudanya. Jadi kalau saya turun ke dapil, saya ketemuin dulu anak muda di wilayah itu. Jadi kalau jargon saya, kunjungi saudara muda, lalu gitu, silaturahmi ke orang tua, lalu kita ngobrol, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk lingkungan ini? Apa yang bisa saya berikan buat lingkungan ini? Jadi saya bukan datang-datang kayak model tiba-tiba bawa hadiah, tiba-tiba bawa solusi, tapi saya nggak tahu akar permasalahan. Jadi saya selalu kalau turun ke dapil atau turun ke wilayah campaign, saya rekrut dulu anak mudanya, lalu ketemu orang tuanya. Orang tua itu bisa orang tua kandung atau tokoh wilayah situ. Baru kita rembukan apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Itu Mbak. Oke, siap Mas. Jadi kalau dari pengamatannya Mas Nano, sosialisasi apa yang paling efektif Mas Nano? Kalau saya lihat begini, pertama berdasarkan basic pemuda hari ini ya, yang menurut saya ada satu pembelajaran yang
cukup banyak berkurang ya dibanding kalau dulu iklim politiknya sangat kuat sehingga membentuk sikap politik kepemudaan yang bagus gitu. Tetapi hari ini misalkan dari sisi kurikulum pendidikan dan lain sebagainya, pendidikan politik sejak dini, pendidikan politik pemula itu sangat rendah dan beberapa orang melihat ini hal yang tabu gitu. Sehingga kita melihat kenyataan hari ini, anak-anak muda hari ini sebagian besar ngomong mereka apolitis, itu pertama. Kalau toh mereka akhirnya ada yang punya sikap politik, itu individual. Jadi misalkan kayak kasus di Lampung, protes anak muda ketika jalanan rusak gitu, itu kan lewat medsos, kemudian viral gitu. Di Jambi juga ada kan, di beberapa daerah akhirnya muncul lewat jaringan-jaringan, itulah yang digunakan oleh pemilih pemula ya, anak-anak muda untuk melakukan protes. Nah, terkait dengan bagaimana agar kita mampu menangkap bisa bersosialisasi atau mencoba untuk menggait mereka, ya mendekat dengan dunia mereka itu. Jadi mereka memang akrab dengan medsos, kita mulai menumbuhkan kembali pendidikan politik yang benar gitu. Sehingga mereka mau nggak mau akhirnya kayak tadi bahwa algoritma mereka membaca mereka suka nonton itu harus selalu disisipi kesadaran politik gitu. Syukur sampai kemudian masuk ke keberpihakan dan sifatnya ideologis gitu. Ini penting sehingga ketika hari ini kita melihat salah satu contoh kan, hampir di 5 tahun terakhir ini demonstrasi sangat sedikit ya. Kalau di zaman saya sampai sebelum-sebelumnya demo hampir tiap minggu gitu. Nah, ini juga bagian dari ekspresi ya. Bahkan kita ada besok balik lagi kan. Besok balik lagi. Berkali-kali. Nah, ini penting bahwa kalau saya melihat ya untuk mendekati mereka selain persoalan keberpihakan, juga bagaimana kita menggunakan media baru hari ini yang banyak diakses oleh anak-anak muda, forum-forum yang tidak lagi formal karena mereka sudah tidak suka pada forum-forum formal, tapi hari ini kafe-kafe itu jauh lebih ramai dibanding acara-acara formal yang diskusi. Kita bisa memanfaatkan itu dengan edukasi-edukasi yang jelas, misalkan lewat spanduk, tapi yang sifatnya ada edukasi politiknya. Juga sekaligus menyerap kegelisahan partisipasi mereka di masalah-masalah sosial politik yang ada. Itu kan kayak dari spanduk-spanduk itu kan kadang-kadang bahasanya mereka menggunakan bahasa yang santai gitu, mengikuti gaya komunikasi anak muda gitu. Kira-kira itu efektif nggak kalau menurut Mas Nano buat menggait suara anak muda ini? Kalau menurut saya itu cukup efektif ya, karena hari ini kan anak muda itu hari ini ya sifatnya tidak terlalu formal. Jadi di banyak kasus mereka tidak ingin terbebani oleh hal-hal yang sifatnya formalistik ya. Jadi misalkan bahkan di pilihan, tidak hanya pilihan politik, pilihan pekerjaan, mereka kalau sudah tidak nyaman akan ditinggalkan. Sama juga ketika bicara politik ya. Kalau bagi dia terlalu formal, terlalu tidak nyaman, itu mereka bisa meninggalkan itu. Langsung deh kita tanya ke pemilih mudanya, kira-kira cocok nggak kalau gaya komunikasinya ngikutin anak muda saat ini, Mas Ridho? Mengikuti gaya anak muda zaman sekarang. Komunikasinya gitu, bahasanya. Iya, itu metode yang tepat. Karena ya kita tahu perkembangan peradaban kan karena manusia mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Itu hal yang baik. Cuman ya saya tetap tekankan, jangan hanya mengikuti gimana cara pemuda itu berkomunikasi, bertingkah laku dan sebagainya, tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak muda. Kita buat anak-anak muda kita itu semangat untuk menjadi seorang petani kan, ada yang memiliki gagasan seperti itu. Nah, jadi
tetap dimuatin di dalam komunikasi itu komunikasi yang edukatif seperti itu. Kalau tadi soal media, bagaimana media itu mempengaruhi pemuda karena ada banyak sekali influencer yang menaruh postingan-postingan buruk mengenai salah satu calon dan seperti itu. Kalau menurut saya itu bentuk dari keterbukaan informasi yang baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita hanya dipaparkan oleh hal-hal yang menyamankan untuk dilihat, itu akan menimbulkan kemalasan. Dan kemalasan untuk mencari tahu sebuah fakta itu akan menimbulkan kebodohan. Sehingga seperti itu. Hal-hal yang mengguncang pikiran itu diperlukan. Karena kita bertanya nih, wah, apakah benar ini orang seperti ini? Jadi kita lihat jejak sejarahnya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk gaya politiknya sendiri gitu, Mas Ridho nih sukanya yang apakah yang suka marah-marah, suka menyerang lawan politik, atau justru sebaliknya gitu? Mas Ridho suka yang gimana? Yang suka. Jadi sebenarnya yang pertama, kalau mengenai dia itu suka marah-marah, berarti ada kesalahan dalam dia manajemen pikiran dia sendiri dan emosinya dia. Kita tahu kondisi geopolitik sedang panas gitu. Bagaimana jika ternyata orang yang suka marah-marah ini menambah panas suasana? Kan ini problematisnya itu di situ. Sekarang bagaimana dia mampu tuh? Begini deh, ketika kita marah-marah, bagaimana kita akan berdiplomasi dengan negara lain? Kalau kita mendahulukan ego kita sebagai pemimpin, bagaimana kita akan menjalin diplomasi dengan negara lain? Sedangkan kondisi geopolitik sedang panas, kan seperti itu. Nah, kalau untuk menyerang yang tadi, menurut saya serangan dalam sebuah kampanye itu hal yang biasa. Kan kita, yang penting yang diserang itu adalah serang gagasan. Itu yang harus bukan serang pribadi gitu. Bukan serang pribadi. Dan interpretasi kita mengenai pribadi dan publik itu juga harus diperbaiki lagi. Seperti itu. Kalau Mas Dodi gaya politiknya gimana, Mas Dodi? Ya kalau saya kan penilaian pasti dari orang itu. Saya kan nggak mungkin menilai diri saya sendiri. Yang bisa saya lakukan adalah saya berbuat. Tapi sebenarnya saya pengen seperti tadi apa sebenarnya saya bahagia atau bangga duduk bersama Presma Jayabaya yang tadi saya sempat dengar masih semester 3. Nah ini ada hope, ada harapan bahwa ternyata masih ada anak-anak muda yang mau ngambil kepemimpinan. Karena hari ini faktanya mungkin kalau secara persentase tidak lebih dari 50% anak-anak muda yang mau ngambil kepemimpinan. Dan pada saat saya diduduki bareng, walaupun mungkin secara usia jauh, tapi minimal ini menimbulkan harapan. Nah, kalau soal tadi kepemimpinan, soal cara atau bersikap marah-marah atau tidak, saya pikir marah itu kan pasti ada sebab dan akibat. Semua itu dalam politik pun ada sebab dan akibat. Karena politik adalah cara. Gitu. Nah, dewasa bukan berarti kan nggak boleh marah. Gitu. Orang baik juga berarti nggak boleh marah. Cuma bagaimana cara dia mengimplementasikan marahnya. Kalau marah-marah berarti kan itu diulang-ulang. Tapi kalau marah menurut saya nggak salah. Tapi kalau marah-marah berarti kan kita harus lihat marahnya sama siapa, tempatnya di mana, forumnya apa, ruangnya di mana, kan gitu. Nah itu ada banyak hal yang bisa kita nilai apakah ini menjadi negatif atau positif, gitu. Tapi juga jangan di kemudian hari seorang pemimpin seolah-olah tidak boleh marah atau tidak boleh menonjolkan kemarahan. Karena bagi saya dewasa pun menurut saya dewasa adalah menempatkan emosional sesuai dengan pada tempatnya, sesuai pada porsinya. Jadi dewasanya kita sebagai pemimpin, kita mampu meletakkan di mana kita harus marah dan bersikap. Masa kita mau diinjak-injak sama asing terus kita nggak marah? Masa negara kita atau ada pulau yang kemudian hari dibeli kembali oleh asing terus kita nggak marah? Terus bagaimana kita menginterpretasikan kemarahan kita? Apakah dengan perang atau dengan cara-cara apa? Ada berdialektika, diplomasi dulu kan gitu. Nah itu kan cara, karena politik juga cara. Bagaimana cara kita menghadirkan konsumsi yang mampu menimbulkan empati dan simpati bagi pemilih kita. Karena itu, gitu. Karena
Kalau saya yang belajar kalau baru komunikasi bahwa tadi bicara aksi reaksi, dan saya tidak pernah menggugat komitmen seseorang. Karena komitmen akan tumbuh kalau kita bisa memotivasi orang itu. Jadi misalnya kita hari ini punya 3 paslon, gitu. Ya, bagaimana sih 3 paslon ini bisa berbuat dulu sehingga mampu memotivasi dan akhirnya kita sebagai pemilih bisa berkomitmen untuk milih dia. Bukan malah menimbulkan suasana yang menurut saya jadi ruang abu-abu lagi gitu. Udah dihadapkan sama 3 pilihan tapi dibuat ngeblur lagi. Ini kan sayang. Dan ini bahaya golput di kemudian hari khususnya di kalangan muda ini besar. Karena dia mau pilih A ini bingung, mau pilih B ini bingung, mau pilih C ini bingung. Saya nggak pakai nomor deh, A, B, C kan. Gitu. Jadi mau pilih 01 tapi katanya begini, mau pilih 02 katanya begini, mau pilih 03 katanya begini. Padahal kalau menurut saya Pilpres atau pemilu kali ini 2024 ini, khususnya Pilpres ya, ini bukan mencari siapa yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Gitu. Kalau yang terbaik, mungkin kita bisa hadirkan nanti di Pilpres 2045, 2000 sekian gitu. Boleh kita, tapi kalau yang sekarang, kita harus mencegah yang terburuk berkuasa. Gitu. Kalau Mas Dodi sendiri masuk legislatif ini untuk yang pertama kalinya atau gimana yang untuk DPRD Tangsel? Kalau saya sebenarnya ini percobaan untuk kedua kali. Kedua kali. Gitu. Tujuannya Mas Dodi sebagai anggota legislatif di DPRD Tangsel nih apa nih kira-kira bisa dijabarin nggak sekalian nih Mas Dodi? Kalau tujuan sih tadi saya bilang, saya pengen memberi kesempatan lapangan pekerjaan yang baik buat anak-anak muda atau generasi Z ke depan, sehingga Tangsel menjadi ramah. Hari ini Tangsel hanya jadi kota ramah anak, tapi tidak ramah bagi mereka para pencari kerja. Dan harapan saya lewat peran saya di legislatif dengan perda yang perda di kemudahan atau kebijakan-kebijakan yang saya lahirkan ini mampu yaitu menjamin atau memberikan kesempatan dan ruang bagi anak-anak muda kerja di kota Tangsel. Apalagi kan hari ini kota Tangsel sendiri kan faktanya sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang pindah ke Tangsel. Unilever aja udah pindah nih dari Jakarta, udah pindah ke BSD. Belum lagi ada Rans, ya kan? Di BSD. Belum kita bicara soal pengembang, ada di Sinarmas, ada Jaya Properti di sana gitu. Nah, sebenarnya kan harusnya kesempatan kerja bagi anak-anak muda Tangsel besar. Tapi hari ini kenapa Tangsel yang dikenalnya kok lebih banyak yang mencari kerja di Jakarta? Bangun dong kotanya. Gitu. Jadi kalau mayoritas lapangan kerja di wilayah konstituennya Mas Dodi ini apa aja nih Mas? Mayoritas lapangan kerja profesi maksudnya? Iya. Ya kalau dominan sih paling PNS dan karyawan. Itu kalau di dapil saya. Gitu. Banyak dominan. Berarti kebanyakan ke Jakarta itu ujung-ujungnya. Hampir. Kalau nggak ke Jakarta ke Tangerang atau ke Depok. Gitu. Yang padahal UMR-nya Depok sama Tangerang Selatan kayaknya nggak beda jauh. Mungkin malah masih besar Tangerang Selatan. Tapi karena kesempatannya nggak ada, ya mereka cari kesempatan yang lebih cepat. Gitu. Oke, siap. Kita ke Mas Nano lagi nih. Mas Nano, kita tahu nih bahwa pemilih dari kalangan muda itu baik milenial maupun Gen Z itu mendominasi pemilih nanti ya di Pilpres 2024. Apakah mungkin jika dilihat dari faktor psikologisnya mereka, pemilih muda ini cenderung kemudian nggak sehingga bisa sekejap berubah pilihan mereka gitu? Kira-kira gimana Mas Nano? Ya kalau saya pertama berdasarkan hasil survei ya, yang dilakukan oleh Bang EF Saifullah Fatah yang ini dia menyuarakan begini bahwa hari ini masih ada di bulan Desember waktu itu ada sepertiga pemilih itu masih potensial berpindah gitu. Artinya kalau dari hasil survei yang ada perkiraan rata-rata itu sekitar 40-45% pemilih Prabowo Gibran, terus sekitar 25%-an Anies dan 20%-an Ganjar. Jadi masih ada sepertiga. Nah ini saya kira terkait dengan beberapa kecenderungan termasuk tadi modelnya pemilih pemuda gitu, pemilih pemula gitu. Dan ini juga tergantung oleh bagaimana
masing-masing paslon hari ini mencoba mengenalkan diri ya, berdasarkan kinerja mereka, berdasarkan pilihan-pilihan pendekatan yang dilakukan. Juga kadang beberapa hal terkait dengan blunder yang dilakukan. Contohnya begini, kalau saya amati di kecenderungan debat ketiga malah itu ada kecenderungan begini. Walaupun kemarin yang dinilai paling rendah itu Pak Prabowo, itu malah karena ada simpati emosional agak naik tuh ininya, kecenderungan pemilihnya. Karena hari ini terkait dengan psikologis masyarakat Indonesia ya. Mereka lebih mereka mengedepankan empati, mengedepankan emosi ya. Itu lebih didahulukan dibanding persoalan yang logis gitu. Ini orang-orang timur begitu. Jadi mereka ketika berbicara sesuatu pertimbangan emosional, tidak pertimbangan yang logis gitu. Maka ketika ada orang yang menurut mereka lihat itu banyak zolimi dan lain sebagainya atau ditekan gitu, mereka cenderung bersimpati. Ini kayak dulu kasus SBY ya waktu itu di 2004 itu. Dia mampu memframing dirinya sebagai orang yang terzolimi oleh Bu Mega, kemudian malah naik posisinya. Ini memang sehingga ketika juga ini ada satu kecenderungan juga ya. Jadi dari sisi bagaimana peran-peran psikologis mempengaruhi pemilih ya. Tadi selain kemudian juga dipengaruhi oleh pertarungan psikologis hari ini, misalkan politik perpindahan itu. Jadi ini kemudian juga mempengaruhi psikologis pemilih ya. Jadi misalkan Marwar Sirait tiba-tiba keluar itu, kemudian ini cukup mempengaruhi psikologi pemilih. Karena hari ini pendidikan politik yang banyak dilakukan itu ya pendidikan politik yang sifatnya psikologis itu. Ini selain pemilih muda nih, kita ada juga yang kemudian nih Mas Nano, perempuan. Perempuan nih tahun ini ada 30% katanya suara perempuan. Ini gimana nih keterpilihan perempuan yang 30% itu bisa kita penuhi, sementara di sebelumnya itu 10% aja susah banget dulu tuh. Bener nggak politik literasi perempuan ini kita emang segitu parahnya gitu Mas Nano? Ya, hari ini memang saya lihat begini. Kalau secara umum dilihat dari literasi politik ya, pendidikan politik itu memang sangat rendah. Apalagi secara psikologis persoalan gender di Indonesia hari ini belum selesai. Perempuan cenderung bekerja di sektor non formal ya, atau informal. Nah, ini mempengaruhi partisipasi mereka terhadap beraktivitas di bidang politik khususnya, dan kontribusi mereka di politik hari ini gitu. Nah, saya kira memang keterlibatan perempuan dalam hal ini penting untuk menjelaskan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang ada itu persoalan-persoalan yang punya kaitan dengan persoalan gender, terus persoalan tidak melibatkannya mereka dalam aktivitas politik. Nah, saya kira ini juga memang problemnya problem yang cukup kompleks ya. Ini persoalan persepsi kita masyarakat Indonesia secara kultural itu menempatkan perempuan ya di sektor non formal dan informal. Ini problem kita gitu. Yang saya kira ketika bicara persoalan partisipasi 30% saja, misalkan keterpenuhan di komposisi legislatif misalkan, itu pun sebagian besar kadang yang penting ada dulu
ketercukupan dulu, tidak bicara bahwa kemampuan kemudian memang dari sisi partisipasi politik yang cukup kuat, ada pendidikan politik perempuan yang jelas gitu. Ini yang kemudian banyak jadi masalah gitu. Oke, siap. Kita balik lagi nih ke generasi muda nih, ke Mas Rido lagi nih. Sebagai generasi muda yang juga Gen Z nih, menurut kamu nih hal apa yang seharusnya dipunyai anak muda atau Gen Z ini dalam menentukan pilihan yang tepat? Kalau kamu lihat langsung dari Universitas Jayabaya sendiri gimana, Rido? Sebenarnya kalau dari Universitas Jayabaya sendiri, kita kan kampus yang aktif, apalagi saat 98 kita aktif dalam forum kota dan sebagainya, kita aktif dalam pergerakan. Sehingga pemahaman-pemahaman politik kami itu tetap kami lestarikan dalam diskusi-diskusi tongkrongan ataupun diskusi-diskusi formal. Seperti itu. Jadi mengenai apa tadi pertanyaannya? Mengenai menurut kamu nih hal apa yang seharusnya dipunyai anak muda saat ini untuk menentukan pilihan yang jadi itu intelektualitas. Itu hal yang penting. Kalaupun seandainya kayak tadi argumennya di bagian timur masih kemudian dalam memilih, yang harus kita pertanyakan adalah apakah karena memang mereka tidak mampu menggunakan rasionya dengan cara yang baik, atau yang kedua yang dipertontonkan itu hal yang tidak baik. Kan itu yang menjadi pertanyaan. Apakah selama ini konsumsi politik yang kita dapatkan hanya merupakan perkataan-perkataan saya akan mewujudkan ini, tapi caranya bagaimana? Tunjukkan bagaimana caranya. Secara ekonomi mampu nggak APBN kita memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang diberikan oleh para calon kampanye gitu. Jadi seperti itu. Untuk pemuda, memang harus tetap ditekankan bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara intelektualitas, bukan terhadap landasan emosi ataupun egosentrisme pribadi. Itu harus ditekankan. Contoh yang mendominasi pemilihan sekarang, kalau saya berkata Pak Ridwan Kamil, itu rata-rata yang memilih itu orangnya masih berada di tingkat pendidikan yang rendah. Seperti itu. Nah itu kan harus diperbaiki lagi dengan cara memberikan kampanye-kampanye yang positif, yang edukatif, dan memberikan alasan logis terhadap apa yang dijanjikan. Seperti itu. Oke, siap. Balik lagi. Kemudian nih tadi Mas Dodi belum bilang nih, kalau misalkan Mas Dodi sendiri, kalau untuk biar nggak kemudian itu konten-konten yang cocok untuk kampanye itu seperti apa menurut Mas Dodi? Tadi harus sebenarnya hampir sama, bahwa sifatnya edukatif, tanpa setting, gitu, dan lebih ke informatif sih sebenarnya. Karena menurut saya yang kurang adalah informasi. Mungkin kalau edukasi semua bisa menilai bahwa tontonan yang nggak menarik pun dianggap sebuah edukasi. Gitu. Makanya tadi saya bilang, saya memandang di awal tadi saya katakan pemilih pemuda itu ada bisa jadi bonus, bisa jadi negatif. 114 juta ini kalau kita tidak meng-create dengan baik, bisa-bisa semua golput. Gitu. Karena terlalu sering influencer, content creator menampilkan sisi gelap para politisi. Gitu. Sedangkan tidak berimbangnya tentang bagaimana sisi positif dan bagaimana peran para legislator, peran para eksekutor, kinerja seorang menteri, kinerja seorang presiden, bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi, bagaimana kerja kerasnya Pak Prabowo, tidak tidur. Itu kan tidak ditampilkan gitu. Mungkin ini bisa jadi PR humas atau kesekretariatan negara di kemudian hari, bahwa kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena jangan sampai anak-anak muda ini mudinya tergantung dari apa yang konsumsi dia lihat pertama. Maka algoritma yang kita tidak bisa atur, dan algoritma punya aturan sendiri, akhirnya menyajikan tontonan yang seperti itu. Sekali dia bicara korupsi, maka korupsi terus yang ditonton. Padahal di dalam di sisi lain dari ada yang korupsi juga ada yang sedekah. Dua-duanya sama-sama bagi-bagi nih. Ya kan? Dua-duanya sama-sama bagi-bagi. Yang dibaginya negatifnya adalah korupsi, yang sedekahnya kan nggak kelihatan. Mana anggota dewan yang sedekah? Mana sedekahnya? Misalnya kayak Pak Prabowo ngasih ke Palestina.
Emang dikontenin? Kan enggak. Coba kalau dikontenin, mungkin lebih menarik gitu. Nah, PR kita karena kita harus sama-sama waspada meng-create informasi bagi generasi pemuda atau generasi muda untuk jadi pemimpin 2045 ke depan. Oke, tadi saya bilang, saya di generasi saya aja punya masalah nih, generasi milenial. Waktu saya seumur Mas Rido, kita semua sama-sama punya PR bahwa generasi milenial tidak senang membaca. Itu PR di generasi saya. Maka pada saat beli buku di Gramedia yang dibaca adalah kesimpulan belakang. Terus mereka ngaku seolah mereka sudah baca isi bukunya. Gitu. Nah, ini kan penulis juga nih. Tahulah gitu. Dan sekarang algoritma yang dikonsumsi teman-teman Gen Z dan milenial juga saya, itu tontonan kita udah disajikan gitu di Gramedia aja atau di Gunung Agung aja pada saat itu rak buku dari mulai yang positif, negatif, kita diberikan pilihan. Kita masih diberi kesempatan untuk milih. Tapi kalau algoritma sekali kita tonton itu, maka 80% dari tontonan kita scroll itu pasti ke situ. Nah, ini bahaya. Nah, ini harus diperhatikan. Saran saya buat influencer, buat konten kreator, kalau bisa flexing harta kekayaan, kenapa nggak flexing politik sih? Gitu. Kenapa budaya flexing ke harta kekayaan doang? Si A pamer beli mobil mewah, si B beli pabrik, bangun gedung. Kenapa politisi nggak bisa flexing? Gitu. Ini juga koreksi buat politisi ke depan, flexing dong kinerjanya. Jadi budaya flexing juga bukan punya YouTubers doang. Gitu. Nah, itu makanya saya bikin konten kreator bukan pengen dilihat saya berkonten di media sosial pengen dilihat kerja, enggak. Ini flexing biar masyarakat atau generasi muda nggak alergi sama politik. Politik nggak seseram itu kok. Kita bisa happy, kita bisa ketawa-tawa, kita bisa berkumpul, ngopi segala macam. Nggak seseram sesuatu hal yang dibayangin gitu. Jadi jangan berandai-andai yang melewati batas kemampuan alam berpikir. Biasanya flexing di platform media sosial apa aja nih Mas Dodi? Saya TikTok ada, Instagram ada, website mungkin model lama lah ya, gitu. Website ada, hampir semua platformnya ada, Facebooknya ada, gitu. Karena memang ya saya ingin, mungkin kalau baca ya permasalahan nanti mau hari saya menang atau dilantik atau tidak, tapi minimal saya sudah menjadikan informasi dan edukasi bahwa politik juga bisa flexing dan tidak seseram, gitu. Kalau Mas Nano lihat nih platform media sosial apa nih yang paling sering dilihat sama pemilih muda di saat ini? Kalau pemilih muda saat ini yang saya amati sih masih ini sih ya medsos ya, WhatsApp itu masih dominan, terus ada IG, ada TikTok juga. Jadi di media-media itu yang banyak diakses oleh pemilih pemula ya, pemilih pemuda itu. Nah, efektif sekali tapi ya untuk media sosial untuk pemilih muda saat ini, Mas. Kalau saya lihat begini, jadi efektivitas itu kalau calon atau ini punya branding. Nah, ini yang kemudian jarang kemudian secara kuat branding itu menempel di kandidat ya, di calon. Nah, ketika calon itu punya branding, itu pemilih pemuda itu sanggup menangkap pesan dan kesan yang kuat gitu. Nah, misalkan begini, Pak Prabowo dibrandingkan gemoy, terus Pak Anies perubahan gitu, dan ini masing-masing melekat, tinggal pemilih menentukan sikap bahwa dilihat dari konten-konten yang muncul itu punya kecenderungan kemana gitu. Nah, saya kira itu ya. Kalau Mas Rida sendiri sekarang aktif di media sosial atau gimana? Saya aktif. Lebih aktif di media sosial mana? Saya lebih aktif di media sosial Instagram. Kalau untuk konten-kontennya sendiri berarti kan algoritmanya munculnya seperti apa nih yang menurut Mas Rido efektif untuk menggait suara pemilih muda? Konten-konten seperti apa yang efektif untuk menggait suara pemilih muda? Itu cuma satu sih. Konten yang berbau gagasan, yang memiliki landasan. Itu saja, itu sangat efektif gitu. Dan ya kita tahu juga, tidak saya pungkiri, ada banyak sekali fitnah itu, hoax bertebaran di mana-mana gitu kan. Jadi
Kenapa saya tekankan nih tadi soal gagasan dan aktualitas atas gagasan itu, supaya mampu untuk mengalahi setiap black campaign konten, propaganda konten agitasi. Nah itu menurut saya antitesisnya itu. Sehingga gimana konten-konten yang berbau gagasan dan cara pengimplementasiannya itu yang terbaik menurut saya, seperti itu. Ini kan selain media sosial nih banyak baliho nih, lagi ramai sekarang baliho-baliho yang memakan korban nih. Kita bisa lihat langsung di sini, kita tampilkan banyak sekali berita-berita kasus baliho yang memakan korban. Seperti ini. Nah, menurut Mas Rido sendiri, balihonya yang memakan korban ini sebenarnya efektif nggak sih baliho-baliho itu? Nah ini sebenarnya mengenai baliho ini, yang pertama saya rasa ada kekurangan dalam pengawasan atribut-atribut kampanye. Seperti itu. Kenapa kita tidak merefleksikan diri seperti yang dilakukan oleh Jepang? Memang disediakan satu tempat untuk dilaksanakannya atribut-atribut kampanye kayak baliho dan sebagainya begitu. Karena apa? Contohnya begini, kalau kita ingin menarik suara masyarakat, tapi baliho dipasang di pohon, kira-kira mampu nggak menarik anak-anak environmentalis untuk memilih dia? Kan tidak mungkin itu dilakukan. Kita tahu gimana ketidakpuasan rakyat terhadap jalan pedestrian, jalan pengguna jalan, tapi ditutup sama baliho. Kira-kira dipilih nggak kalau begitu? Kan berarti harus ada yang dirubah sistem kampanyenya. Saya lihat ada beberapa calon-calon pemimpin itu yang menggunakan media daring untuk berkampanye. Saya rasa juga tepat seperti itu. Karena jangan sampai kita ingin meraih suara, tapi caranya itu justru menjadi ironi untuk kedepannya. Kalau menurut Mas Nano gimana? Baliho-baliho dan spanduk-spanduk ini yang memakan korban sekarang nih Mas Nano? Ya, memang saya kira perlu ada penataan ya. Jadi begini, ruang-ruang khusus untuk pemasangan baliho itu penting. Kalau sekarang kan hampir bisa disebut sudah jadi sampah jalanan ya. Jadi luar biasa, hampir di setiap perempatan, setiap jalan itu isinya baliho yang saya kira perlu diatur ya. Sehingga misalkan ada beberapa space tempat yang memang pemasangan balihonya tidak cukup banyak. Nah ini memang terkait juga dengan ini ya, kemampuan paslon atau legislatif caleg ya. Karena ini pemasangan baliho juga tidak murah ya. Jadi ini bagi yang bermodal besar mungkin hampir di setiap 100 meter ada balihonya. Hari ini kan ada yang begitu juga saya lihat. Di sisi lain ada beberapa caleg itu yang balihonya cuma 1-2 gitu. Tapi saya kira penting juga memang diatur pemasangan baliho yang lebih ketat menurut saya. Kalau Mas Dedi sendiri gimana? Mas Dedi masang nggak nih baliho pas spanduk gitu? Kalau saya satu sisi sebagai pelaku ya, tapi bukan pelaku baliho yang makan korban. Saya sebagai pelaku pemasang banner, minimal tim saya lah yang pasang banner. Sebenarnya kalau dari penyelenggara ini informasi aja. Kalau di KPU Tangsel, di KPU di Kota Tangsel sendiri itu sudah menertibkan dalam tanda kutip area-area mana yang boleh dipasang banner. Ada 7 titik kalau nggak salah di wilayah Pamulang. Jalan-jalan mana yang dipasang banner? Tapi balik lagi, ini kan kompetisi. Pemilu ini masih pemahamannya adalah sebuah kompetisi, pertandingan, gitu. Dalam sebuah pertandingan, kadang-kadang nggak semuanya fair. Ada aja yang curang, gitu. Sudah ditentukan KPU sebagai panitia, sebagai penyelenggara, tapi pemainnya ya kalau curang mau gimana? Akhirnya dipasang lah tadi yang seperti Mas bilang di pohon, di jalur yang bukan yang sudah ditentukan. Karena ini kompetisi. Nah balik lagi, siapa wasitnya? Wasitnya adalah Bawaslu. Gitu. Nah peran Bawaslu ini yang harus ditingkatkan. Kerjasamanya misalnya Bawaslu, oke pengawasan, penindakannya siapa?
kerjasama sama pemerintahan kota lewat Satpol PP. Nah kadang-kadang kurang sinergis antara KPU, Bawaslu dan pemerintah kota sendiri. Karena Bawaslu tidak bisa menindak gitu. Karena memang dia badan pengawas pemilu gitu. Yang harusnya mungkin dia bisa berkoordinasi pemerintah kota, Satpol PP bergerak untuk ngerapihin. Tapi kan balik lagi karena ini kompetisi, jadi masyarakat kita memandang ya itu hal yang wajar. Kalau Satpol PP mencopot bisa di framing tuh nanti. Nah, dianggap itu jadi pelanggaran pidana pemilu kan begitu. Padahal ini mencoba menurunkan suara paslon dia atau di framing, dibikin viral kan gitu. Nah itu kalau saya banyak yang belum selesai. Kalau tadi bicara soal demokrasi, di faktanya di masyarakat kita juga banyak yang belum selesai soal demokrasi. Karena memang mungkin ini butuh PR 10 sampai 15 tahun lagi untuk masyarakat mengerti. Gitu. Masyarakat semua ya bahwa ya mungkin nanti zamannya Mas Rido 2045 pada saat dia jadi pemimpin, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Sehingga tidak lagi tuh menerima dalam tanda kutip tidak perlu masang banner tim sukses tengah malam biar nggak ketahuan. Kan sekarang faktanya begitu. Gitu, ngumpet-ngumpet jam 2 pagi gitu. Kayak besok mau perang gitu. Gitu. Karena kalau sore diteriakin, dilarang masang banner segala macam. Dibilang ini daerah lawan, ini daerah ini gitu. Nah, itu faktanya bahwa kompetisi kita menganggap pemilu sebagai sebuah kompetisi dan kita juga tidak bisa fair sebagai peserta atau sebagai pemain. Itu banyak juga masih pemain-pemain yang curang. Nah, yang bisa menghakimi mereka adalah wasitnya. Wasitnya berani nggak menghakimi? Kan itu problemnya. Hari ini wasitnya kurang berani. Itu yang mungkin bisa jadi bahan koreksi kita ke depan. Mungkin buat ya kalau bisa diperbaiki cepat ya bagus. Tapi kalau mungkin ya mudah-mudahan di 2029 nanti nggak begitu. Iya, tapi Mas Dodi sendiri ngawasin nggak pemasangannya? Kalau saya gitu. setiap tim titik saya malah hafal berapa banner yang saya cetak, ukurannya berapa, biayanya berapa, dan titik-titik mana aja yang saya pasang saya hafal. Gitu. Karena saya bisa pastikan saya pelaku pemasangan banner, tapi bukan pelaku banner atau baliho yang memakan korban. Karena banner saya juga nggak begitu besar. Kan kalau sekarang saya nggak tahu mungkin pasca pandemi kan uangnya nggak kepake itu 2 tahun, ya kan? Jadi sekarang banyak orang punya uang banyak karena uangnya nggak kepake 2 tahun yang lalu, gitu. Tapi selama 2 tahun kemarin langsung dikeluarin sekarang, bro, namanya jadi caleg, bannernya gede-gede, gitu. Itu kan fakta yang terjadi, bannernya gede-gede, gitu. Dan itu yang saya bilang sebenarnya kan kecil atau besar itu kan bukan soal apa-apa ya, bagaimana itu bisa dilihat dan pesannya sampai, gitu. Nah kalau sekarang memang gede-gedean banner, bahkan kadang-kadang nutupin toko orang, gitu. Paling gitu, Mbak. Kalau saya tahu persis di mana banner saya letaknya, lokasinya di mana, dan insya Allah tidak melanggar dari apa yang ditentukan sama panitia penyelenggara atau KPU. Kalau dari Mas Nano ada saran nggak nih buat Mas Dodi yang lagi nyalek nih? Kira-kira apa yang perlu dikasih masukan nih agar kampanyenya bisa lebih mantap lagi menjaring suaranya gitu, Mas Nano? Kalau saya sih satu tadi itu membranding diri apa itu penting. Jadi ini mengenalkan. Misalkan saya ini penulis gitu, karena berdasarkan rekam jejak gitu. Itu penting. Jadi rekam jejak itu sesuatu yang sudah dilakukan. Jangan sampai kemudian kita terkesan klise ya, menyampaikan banyak janji dan sebagainya. Dalam banyak hal ini terkait dengan sikap, kemudian nilai-nilai value yang dia miliki, kemudian dia membranding diri. Saya sebagai apa, kemudian nanti akan berbuat apa. Nah, ini menurut saya satu kunci yang penting. Itu sih. Oke, kalau dari Mas Rido mungkin ada saran juga buat Mas Dodi. Iya, itu saran saya betul-betul berdayakan pemuda. Ciptakanlah pemuda-pemuda yang menciptakan lapangan kerja. Ciptakanlah pemuda-pemuda yang berinovasi, yang kreatif, berdaya intelektualitas yang tinggi, sehingga bonus demografi dapat kita penuhi. Ya, ini bisa juga dilakukan sama caleg yang lain. Kalau misalnya dari Mas Dodi sendiri mendengar saran seperti ini gimana? Ada yang udah dilakukan atau? Kalau udah pastinya
saya nggak bisa jawab udah karena semua masih dalam proses. Tapi kalau tadi saya komentarin itu yang belum saya jelaskan. Jadi walaupun saya sudah sempat sampaikan di dapil, background saya itu aktivis. Saya kuliah, background saya aktivis. Sama lah mungkin sama Mas Rido. Saya juga dulu orator, agitator, gitu, yang nempel-nempelin selebaran di mading-mading kampus sama. Terus selesai kuliah saya gelisah. Jadi karyawan nggak cukup karena semangat aktivisnya masih membara nih. Berarti lah jadi karyawan. Akhirnya saya jadi lawyer. Hari ini saya profesi saya advokat. Jalanin proses lawyer, jadi masih nggak cukup. Kenapa? Karena orang yang dibela cuma berdasarkan puasa. Gitu. Jadi saya bisa ngebela orang berdasarkan puasa. Nah, lalu kenapa saya kepengen dari 2019 pengen jadi DPRD? Karena saya tahu DPRD Tangsel orang yang punya pemahaman hukum atau berlatar belakang sarjana hukum itu sedikit. Hari ini saja dari 50 anggota dewan cuma 6 orang yang bergelar sarjana hukum. Cuma 10 sampai 11%. Ini kan miris, padahal salah satu anggota dewan fungsinya adalah legislasi. Tapi di situ yang punya latar belakang hukum tidak lebih dari harusnya bisa lebih dari 25%. Gitu. Walaupun kita butuh pertimbangan ekonomi, butuh pertimbangan sarjana agama, butuh. Tapi seharusnya itu kan bisa lebih dari 25% komposisi itu. Karena salah satu peran DPRD adalah legislasi. Nah hari ini DPRD Tangsel bahkan dari yang punya latar belakang ini hukum cuma 6 orang. Gitu. Saya nggak perlu sebutin di sini, tapi itu menjadi miris. Walaupun saya sering kritisi, gitu, baik itu lewat media atau segala macam saya sering kritisi, tapi diperbaiki nih alhamdulillah di 2023 ini kinerja DPRD Tangsel hari ini dalam setahun sudah sudah ketuk palu 10 perda. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kan selama 12 bulan minimal 1 bulan mereka menyelesaikan 1 perda. Ini yang saya mau buat ke depannya. Mudah-mudahan kalau perlu bisa 1 bulan 2 perda. Gitu. Itu yang mau saya genjot sebenarnya. Oke, siap. Balik lagi kita mungkin yang terakhir nih Mas Rido. Kalau misalkan kamu ngelihat sekarang, terus kamu ngebayangin mungkin nanti punya kesempatan untuk menjadi caleg atau langsung presiden misalkan. Sekarang kan udah jadi presiden nih, presiden mahasiswa. Kira-kira apa yang seharusnya kamu persiapkan nih dari sekarang? Sebenarnya udah mempersiapkan dari sekarang nih. Lagi saya persiapkan nih landasan-landasan ideologi saya, kemampuan intelektual dengan cara saya berkuliah, dan simpati, empati kepada masyarakat. Saya berusaha untuk betul-betul menerapkan tridharma perguruan tinggi yang saya rasa itu sangat memiliki koherensitas dengan kepemimpinan saya di kedepannya, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ketiga hal itu yang betul-betul saya implementasikan sebaik mungkin dari sekarang, sehingga dapat saya terapkan dengan cara yang baik pula di kedepannya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Rido untuk para calon legislatif atau presiden sekarang atau pengawasnya juga KPU atau Bawaslu, silakan disampaikan. Ya, untuk calon-calon pemimpin saya mohon sekali jangan pragmatis, jangan realis, jangan terlalu terjebak sama kapitalisme dan neoliberalisme. Usahakan semuanya kita yang kuasai dari segala lini, perusahaan, energi, agraria, semuanya kita yang kuasai. Harapan saya itu kepada calon-calon pemimpin bangsa. Dan untuk Bawaslu, saya sepakat dengan kata Bapak Rudi bahwa harus diperketat lagi itu sinergisitas dengan aparatur-aparatur kayak PP dan PP. Tertibkan itu hal-hal yang melanggar. Sampai memakan korban jiwa kan sangat disayangkan itu terjadi. Kalau untuk Mas Nana sendiri nih closing statement-nya, mungkin ada saran untuk generasi muda nih termasuk mahasiswa mungkin agar mau berpartisipasi nih di pemilu ini? Kalau saya sih melihat begini, untuk generasi muda hari ini ya penting untuk secara serius terlibat di masalah politik, khususnya di
pemilu ya, karena bagaimanapun suara kita sangat menentukan masa depan Indonesia. Saya kira itu. Mas Dodi, silakan mungkin ada yang mau Oh, disampaikan. saya paling buat teman-teman, buat pemilih muda generasi saya maupun generasinya Mas Rido, kita sama nih makan generasi milenial. Ya, cuma bermedia sosial yang baik, tingkatkan kemampuan literasi digital. Kalau memang cuma itu sumber satu-satunya dari teman-teman memperoleh informasi, maka belajar objektif dan bermedia sosial yang baik. Gitu. Kalau ada sumber lain, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau tidak ada sumber lain yang teman-teman jadikan patokan untuk teman-teman memperkaya literasi, maka bermedia sosial yang baik. Ya, Gitu. terima kasih Mas Dodi nih, sehat-sehat Mas Dodi ya, semoga Ya. lancar dan menang nanti. Amin, Agar bisa insyaallah, amin, merealisasikan apa yang tadi disampaikan gitu Amin, ya Mas insyaallah. Dodi. Ini kemudian terima kasih juga untuk Mas Rido udah datang ke studio Holopi, semangat belajarnya dan ikut memilih dan kampanyekan juga ke teman-teman mahasiswa lainnya untuk Siap. memilih, jangan sampai golput. Jangan gitu golput, ya. jangan golput. Jangan sampai. Dan Mas Nano juga makasih banyak udah datang Ya. ke studio Holopis nih. Sampai jumpa di kesempatan lain ya Mas Nano ya. Untuk sahabat Holopis dimanapun kalian berada, sampai ketemu di next episode bincang-bincang ruang tamu berikutnya. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.